Jarum mereka. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talk hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Welcome to Stema Talks Esport. Cari tahu bedanya gaming sama bedanya esport. Kamu pilih yang mana nih? Pada Jumat 29 April 2022, bersama saya Sarah Harnos dari Stella Maris BSD. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa tema, yaitu perbedaannya esport sama perbedaannya gaming. Nah, pasti kalian gak bakal bosen deh sama podcast hari ini. Soalnya podcast hari ini beneran interesting banget ya, Kak. Nah, hari ini kalian pasti juga penasaran dong. Aku juga pertamanya bingung. Bedanya e-sport sama gaming tuh apa sih? Tapi waktu aku cari tahu lagi, ternyata e-sport itu mungkin lebih ke arah profesi ya. Nah, terus kalau misalnya gaming itu lebih ke arah bermain game. Tapi daripada aku salah, mending kita langsung tanya ke expertnya aja. Aku kenalin narasumber kita, Deborah Emanuela, CEO of Luna Nera Esports ya, Yeah. and the Senior Vice President of Uniped ya. Yeah, Unipen Community. Unipen Community. Yes, thank you so much, Sarah. Nah, udah seneng banget nih kakak udah bisa meluangkan waktunya untuk bersama kita, bisa sharing-sharing tentang perbedaannya e-sport sama gaming. Nah, waktu awal-awal aku juga bingung nih, perbedaannya emang apa sih? Kayaknya Iya. sama aja gitu. Dan itu nggak cuma kamu sih, Iya, banyak itu banget banyak ya. yang memang bingung gitu, terutama orang tua. Iya, kayaknya Iya. orang itu kayak ya udah sih sama aja. Kayaknya Iya. kalau statement mereka kayak ya udah sih gitu, main ya main, masa Iya. nggak bisa ngasih, padahal bisa sebenarnya ya kan? Iya, padahal benar-benar jadi gini, simpelnya itu kalau misalnya game e-sports itu udah pasti game, masuk ke gaming gitu.
Tapi kalau gaming itu belum tentu e-sports. Oh, belum tentu e-sports. Jadi Iya, betul. kalau main itu belum tentu bisa menjadi profesi. seperti Iya, itu kayak ini. Kalau binatang itu kan, kalau kucing udah pasti binatang ya. itu. Iya. Tapi binatang itu belum tentu kucing. Nah, kayak gitu Iya. analoginya. Analoginya kayak gitu. Nah, coba mungkin kita bisa langsung masuk ke nanya-nanya ya. Iya, iya. Kepo-kepoin Kak Deborah nih. Boleh dong. Nah, di sini tuh aku mau nanya deh, keseharian Kak Deborah tuh ngapain ya? Biasanya. Oke, jadi sebenarnya main job aku ini kan sebenarnya aku adalah Senior Vice President dari Unipin Community. Nah, Unipin Community itu sebenarnya apa sih? Nah, Unipin Community ini sebenarnya itu adalah komunitas gaming dan juga e-sports. Makanya kalau aku sebut itu gaming dan e-sports, bukan cuma gaming doang ataupun e-sports doang. Kenapa? Karena di dalam komunitas kita itu, kita ada berbagai macam game yang di dalamnya itu ada game e-sports. Tapi ada juga yang benar-benar fun game saja yang bukan e-sports gitu. Kayak contohnya ya, Genshin Impact. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah ya? Nah, Genshin Impact ini kan bukan game e-sports. Nah, tapi dia termasuk game ya, dan juga komunitasnya besar. Nah, makanya kita juga ada komunitas Genshin Impact di dalam Unipin Community gitu. Nah, Unipin Community ini sendiri itu lahirnya itu sebenarnya di tahun 2020. Jadi lahirnya itu karena dari kami melihat nih di industri e-sports ini tuh sebenarnya industri yang sangat potensial. Tapi ketika dilihat kok leadernya dikit ya. Leader itu maksudnya kayak pemimpin-pemimpin di industri itu gitu loh. Yang lebih ke strategic positionnya gitu. Dan nggak ada regenerasi gitu. Nah, dari waktu itu situ soalnya waktu masih baru ya. 2 tahun lalu ya, 2 tahun Tapi emang udah 2020. booming sih berarti Udah ya. booming sebenarnya. Cuman memang pas kita lihat itu di situ masih belum ada sosok yang maksudnya kayak itu lagi gitu loh. Jadi kayak kita bisa bilang industri e-sports itu tuh kecil banget. Jadi si A kenal si B, kenal si C gitu. Karena memang ya orangnya itu lagi gitu. Makanya di situ doang ya? iya, makanya dari situ Unipin itu sebagai platform or top up gaming. Nah, kami berkomitmen nih kayak kan kita kan udah ada di dunia gaming industri itu tuh udah lama banget ya. Itu udah dari 11 tahun yang lalu gitu. Nah, di situ kami berpikir kayak apa yang kita harus lakukan untuk komunitas gaming dan juga untuk gaming industri dan juga e-sports industry nih. Makanya Unipin itu give back-nya dengan cara membuat komunitas yang dimana komunitas itu fokusnya itu bukan cuman hura-hura doang gitu, seru-seru mabar doang gitu, enggak. Tapi justru dimana komunitas kami itu berfokus untuk membuat atau memperbaiki ekosistem e-sports yang ada gitu. Contohnya kita punya yang namanya salah satu pilarnya adalah edukasi. Nah, di edukasi ini kami benar-benar mengajari orang-orang atau komunitas e-sports ya, bagaimana cara berkarir di e-sports gitu, peluangnya seperti apa, ataupun kayak gimana kalau misalnya mau jadi streamer seperti itu. Peluangnya emang gede sih ya. Waktu itu aku Gede banget. belajar dari yang lain juga sebenarnya gede banget ya ternyata ya. Banget. Peluangnya memang sangat besar sih. Makanya aku mau nanya Kak, ini kan Unipin sama di apa? Luna Nera. Itu kan berarti dicetusin sama Jadi kalau misalnya Unipin Community itu awalnya aku juga yang build dari awal. Tapi kalau Luna Nera ini sebenarnya itu ada sebelum dari Unipin. Itu ada gitu loh. Jadi sebenarnya itu Luna Nera dulu. Gitu. Jadi ketika aku terjun di industri e-sports, itu Luna Nera dulu ada, baru nggak lama tuh aku direkrut sama Unipinnya sendiri karena kebetulan banget Unipin itu juga jadi sponsornya Luna Nera. Waktu awal-awal gitu. gitu. Iya. Aku mau nanya, game favorit Kakak apa ya? Game favorit ya? Wah, kalau ditanya game favorit sebenarnya banyak ya. Karena aku tuh suka banget kayak berbagai macam genre games ya. Gitu, suka. Dari explore suka, kayak MMORPG aku suka. Terus even kayak strategi game pun aku suka gitu. Kayak misalnya Age of Empire gitu, itu aku suka juga, aku suka banget. Nah, kalau misalnya game e-sportsnya itu yang aku suka kalau genrenya MOBA. MOBA. Iya, tapi kalau dulu banget sebenarnya game e-sports aku tuh FPS. FPS tuh first person shooter ya. Jadi CS, Counter Strike. Iya. Zaman dulu banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin genre game yang aku suka sih almost all genre aku suka sih. Ya? Iya.
Aku mau nanya, e-sport itu kan berarti suatu profesi ya. Nah, di situ itu ada game tertentu doang atau semua game itu sebenarnya bisa dipanggil e-sport? Jadi gini, kalau kita mau bahas tentang e-sports, e-sports ini kan sebenarnya kependekan dari I-nya itu electronic, electronic sports kan. Nah, ketika kita ngomongin sports, sports itu sebenarnya jantungnya apa? Semua sports deh. Iya, sports. Kompetisi kan? Iya, kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi nggak jadi sports dong, Iya, ya kan? benar. Nah, kenapa ada e-sports? Karena itu ada kompetisi di dalamnya gitu. Jadi semua game yang bisa dilakukan kompetisi, nah itu e-sports Oh, gitu. Jadi kayak misalnya contoh deh, kalau Mobile Legends itu kan udah bisa 5 versus 5 gitu kan. Nah itu bisa kompetisi iya sih benar. gitu. Even kayak misalnya ya, kamu tau Tekken nggak sih? Atau Street Fighter? Pernah denger nggak? Belum Game. sih, belum pernah dengar. Nah itu game konsol sebenarnya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan e-sports juga kalau pertandingannya itu kayak offline, karena dia nggak bisa online. Oh, gitu. Iya, tapi jadi bisa electronic sports juga. Even kalau misalnya kayak FIFA, itu juga termasuk e-sports. Oh, gitu. Heeh. Oh iya, soalnya kan emang ada kompetisinya ya. Yes, jadi pokoknya luas banget sih. Even kayak sim racing tahu dong kamu. Nah, sim racing juga sebenarnya bisa masuk kategori e-sports kalau memang dipertandingkan atau ada Jadi kompetisinya. emang luas banget ya sebenarnya. Luas banget, banget. Nah, dari keluasan itu pasti potensinya juga banyak ya. Iya, potensinya banyak banget. Sebenarnya seberapa tinggi sih potensi e-sports itu dari dulu? Kan mungkin dulu tuh kayaknya e-sport itu belum banyak yang kenal ya. Iya, E-sports itu kayaknya nggak dikenal banyak orang. Aku pun juga baru tahu kayak ya belakangan inilah gitu. Iya. E-sports itu waktu lagi booming-boomingnya, oh iya itu ada ya pertandingan-pertandingan gitu ya. sebenarnya kalau kompetisinya itu sendiri sebenarnya udah jalan udah dari lama banget. Dari zaman aku kecil tuh juga udah jalan gitu ya. Dari zaman di warnet dulu tuh aku sering banget nongkrong di warnet kan dan ikut kayak turnamen atau tapi kompetisinya di dalam warnet itu LAN tuh, belum ada online ya. Oh iya. Itu sebenarnya udah termasuk e-sports. Oh, udah terus. Cuma kita tidak mengenal istilah itu dengan e-sports Aha. gitu. Istilah e-sports itu baru terkenal itu ya beberapa tahun belakangan kayak orang e-sports gitu kan. Tapi sebenarnya kalau polanya itu sendiri sebenarnya udah lama Udah lama banget banget, udah lama banget. Kayak Counter Strike itu pasti udah ada pasti turnamen ya di tiap warnet. Aha. Iya, itu Udah sebenarnya lama kan kompetisi kan. Iya. It's e-sports gitu. Coba mungkin kita sekarang masuk ke tema gaming dulu ya. Boleh. Ngomongin e-sports sama gaming, kita ngomongin bagian Yes. gamingnya dulu. Nah, gaming itu apa sih, Kak? Kalau gaming itu kan, kalau di Indonesia itu game itu permainan ya. Technically bermain ya. Ya. Tapi kalau gaming itu sebenarnya lebih ke kayak game yang memang dia elektronik. Karena kalau ngomongin permainan kan kayak main congklak. Aku nggak tahu deh. Kamu tahu congklak nggak tahu ya? Tahu masih. Itu kan permainan jadul. Itu kan Iya. juga sebenarnya permainan kan game gitu. Tapi kalau kita yang sebut game itu ya semuanya yang ada yang menggunakan layar. Gitu. Elektronik ya. Ya elektronik. Jadi semuanya yang menggunakan layar dan genre itu tuh jadi kayak apa ya? Kayak tipe-tipe lah gitu, tipe-tipenya. Jadi kayak misalnya kalau binatang lagi nih ya. Biar pada ngerti gitu kan di sini. Kalau binatang gitu, kalau kucing ada Persia, Anggora gitu kan. Nah, kalau ini juga sama. Jadi kalau game itu tuh genrenya juga macam-macam. Gitu. Berarti aku nanya. Berarti yang sebenarnya paling membedakan antara gaming sama e-sport itu berarti kan pertandingan ya. Iya, pertandingan, betul. Berarti pertandingan itu kalau misalnya dari bagian bisa nggak sih kalau misalnya kita hobi main game, cuman kita yaudah main game dong, bisa panggil e-sports juga nggak gitu? Enggak bisa. Berarti- Jadi benar-benar kalau misalnya gaming. Jadi sebenarnya e-sports ini sebenarnya bukan profesinya sih, tapi lebih ke industrinya. Jadi kayak industri e-sports ini memang ada salah satu profesinya adalah pro player. Nah, pro player ini adanya di industri e-sports, di industri di gaming nggak ada. Gitu. Jadi ada profesi-profesi yang ada di industri e-sports tapi nggak ada di industri gaming. Gitu. Tapi sebenarnya profesi e-sports ini juga bisa meningkatkan sebenarnya kayak kalau misalnya kita lihat dari satu sisi, sebenarnya kita apa sih kayak mengurangi pengangguran juga bisa banyak juga kan side-side-nya mungkin dari e-sport itu bisa jadi ini bisa jadi itu. Banyak Sebenarnya banget. nggak cuma jadi pro player juga kan ya? Iya, banyak Waktu itu banget. Aku belajar juga waktu itu sama podcast aku yang lain. Ternyata dunia e-sport itu
nggak cuman menjadi pro player doang, Nggak bisa cuma jadi menjadi pro manager player. atau nggak jadi apa segala Yes, macam. analis. Itu Atau bahkan kalau misalnya kayak kamu tuh jago bikin turnamen, kamu bisa jadi event organizer nah itu di makanya aku industri sports kaget gitu. juga kan waktu itu, oh ternyata banyak ya, Banyak banget. jadi kayak keren Bahkan juga sih sebenarnya. ada, ya itu tadi, ada pelatih, ada wasit Iya, juga ada gitu. Di turnamen kan butuh wasit ya. Ada wasit juga, manajer, analis gitu. Analis sama coach aja udah beda profesi tuh. Gitu. Jadi banyak banget. Tapi kalau misalnya yang di balik layarnya lagi ya itu kayak misalnya kayak contoh yang aku lakuin di Unipin Community ya. Itu kan aku kan ada di industri sports ya. Iya. Tapi aku nggak apa namanya nggak jadi pro player gitu. Tapi aku yang bikin ekosistem ya Oh iya. gitu. Kayak misalnya contoh ya, salah satu yang lagi gencar banget dilakukan oleh Unipin Community ini adalah kesetaraan gender di industri sports gitu. Nah, jadi kita caranya gimana? Ya udah kita perbanyak turnamen untuk perempuan Oh. gitu. Kan itu kan berarti kan kita bikin ekosistemnya menjadi lebih hidup. Oh, jadi Untuk sekarang perempuan. ya kalau misalnya kelihatan biasanya game itu buat cowok gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan mungkin dari kita ngeliatnya, ya mungkin stigma orang tua juga ada ya. Iya, Game itu buat cowok, ngapain kamu Iya. main? Mending kamu bantuin masak apa segala iya. macam gitu-gitu. Kamu aja Sebenarnya merasa seperti itu iya, ya? sebenarnya ya game itu bisa buat siapa aja dan di mana aja ya. Iya, kan? betul. Nggak harus di satu tempat ini, nggak harus satu kelompok ini. Sebenarnya Iya. bisa luas banget ya kan. Betul. Kalau ngomongin aku ini I was amused juga waktu itu kalau misalnya ternyata akademi e-sports itu udah mulai banyak ya. Akademi e-sports ada di Udah, mana-mana, terus udah. habis itu belajar e-sport dari nol terus bisa jadi penghasilan banyak, penghasilan besar malahan ya. Iya, betul. Bisa jadi penghasilan yang besar banget, juga bisa terkenal. Waktu itu aku juga interesting banget kalau misalnya ada ini yang menang dunia internasional ya. Iya. E-sport bisa menang dunia internasional, orang Indonesia kalau nggak salah ya, itu keren banget waktu itu. Aku interested banget. Nah, di situ makanya kalian yang interested sama di dunia e-sport atau yang main, yang pengen jadi profesional itu bisa juga ya? Bisa banget, ya, bisa malahan. banget. Karena peluangnya tuh besar banget, apalagi sekarang tadi yang seperti aku bilang. Belum ada regenerasi gitu. Jadi kalau misalnya di industri sports orangnya itu aja. Jadi opportunity-nya itu benar-benar masih terbuka lebar banget Iya. gitu. Pasti besar juga. Tapi dalam itu juga pasti harus ada time management juga. Oh harus iya baik. dong, harus dong. Untuk masuk suatu mungkin profesi ya, suatu profesi butuh komitmen yang tinggi. Yes, Nah, exactly. menurut kakak, orang yang maunya main doang, mau menghasilkan tapi nggak komit tuh gimana sih? Bisa nggak ya? Itu sih nggak bisa disebut professional player ya nanti ya. Jadi ya mereka mungkin ya udah jadi main-main aja, jadi wasting time. Nah, justru orang-orang yang seperti ini yang akan membuat image e-sports itu jadi buruk sih, to be honest ya. Iya sih, benar. Biasanya kayak Iya, karena akhirnya orang tua melihatnya dari sisi negatifnya, dari satu sisi ya udah si anak itu yang malas, terus nilainya jelek, cuma nilainya main jelek, doang kerjaannya. kecanduan ya kan, terus bisa kayak 7 hari tidurnya cuma berapa jam, ya kan? Cuman main doang kerjaannya, Iya, nggak main belajar, doang, nggak apa, nggak belajar, bisa. nggak mandi Iya. gitu kan. Dan banyak juga kan yang akhirnya drop out kan. Oh, iya sih, gara-gara Iya, main gara-gara doang. nilainya jelek gitu. Iya benar-benar. Makanya sekarang itu aku mungkin sharing juga ya di sini, mungkin ada orang tua yang dengar juga ya, bahwa di PB Esports Indonesia ini yang merupakan asosiasi resmi esports di Indonesia ini, mereka tuh meluncurkan satu program yaitu Garudaku Academy. Nah, di Garudaku Academy ini dia itu membuat ekstrakurikuler di sekolah-sekolah gitu. Nah, syaratnya kalau misalnya mau masuk ekstrakurikuler esports, itu ada salah satu sekolah yang udah menjalani ekstrakurikuler esports. Di Selamaris sudah ada belum Setelah sih? Maris sudah ada. Udah ada ya? Oh, Sama oke. udah pernah kerja sama RRQ juga sekarang. Oh, udah ya? Masih jalan RRQ sekarang Masih jalan ekskul ya? sampai sekarang RRQ Academy. Kalau di sekolah BSD, Setelah Maris BSD itu kita juga ada extracurricular Mobile Legends sama Mobile Legends terus sama Valorant kalau nggak salah. Valorant ya? Atau PUBG aku Oh, lupa. oke. Aku kurang ngedalemin. Cuman emang itu baru sih. Tapi rules-nya ketat juga. Kayaknya ekstrakurikuler biasa sih. Cuma Oke. ekstrakurikulernya itu beda sama yang academic RQ itu. Oke. Soalnya kalau ada di salah satu sekolah juga ya, kemarin aku juga kebetulan baru visit, itu di sana tuh
kamu baru boleh join ekstrakurikulernya kalau nilainya kamu tuh minimal 7. Oh, Di emang ada semua, iya di semua mata minimalnya? belajar, iya ada minimalnya. Dan harus pass all subjects. Oh, Dan nggak boleh nggak ngerjain PR. mm-mm. Jadi bener-bener kayak, karena gini ya, mungkin bedanya dengan ekstrakurikuler yang lain, kalau e-sports ini kan dari awal orang denger aja, itu udah negatif, bener nggak? Iya, bener. Iya kan, orang kayak, aduh e-sports nih, anak-anak main game mulu gitu kan, buang-buang waktu, Iya, bener nggak sih? Pasti nilainya jelek. Nah, jadi mau nggak mau, dari awal itu harus di-set standar. Standar bener. supaya yang malas jadi rajin, ya kan? Yang rajin ya udah tetap rajin. Iya. Gitu. Supaya bisa menggapai citanya juga. Betul. Kalau misalnya pengen masuk ke ranah e-sports ya, Yes. jadi pro player. Betul. Jadi disebutnya akhirnya student athlete, Oh. ya kan? Iya sih, bener berarti ya. Soalnya Harus seperti itu kalau student athlete. aku mau nanya, menurut kakak tuh yang bisa merubah stigma orang tua ini terhadap e-sport itu tuh apa ya? Adanya sosialisasi yang konsisten tentunya terhadap dampak positif e-sports ke anak-anak, dan yang paling penting itu adalah eksekusinya yang tepat. Kayak tadi contoh kayak ekstrakurikuler di setiap sekolah. Itu kan sebenarnya menjadi satu simbol ya bahwa memang industri e-sports ini serius nih untuk masuk ke sekolah-sekolah, tapi kita juga tidak mau melupakan akademik yang memang penting banget bagi orang tua gitu. Ya sebenarnya at the end kalau misalnya kita masih sekolah ya akademik itu pasti selalu harus nomor 1 ya. Iya dong. Heeh. Apalagi orang tua pasti selalu ingin yang terbaik untuk anaknya Iya dong. pasti. Iya Pasti kan? akademik harus bagus pokoknya utama. Makanya kalau misalnya stigma orang tua mungkin rada-rada gimana gitu ya tentang gaming Yes, terus kayak, makanya lumayan PR sih. Itu homeworknya dari semua orang sih, baik itu dari orang-orang yang ada di industri sports itu sendiri, baik itu dari komunitas juga, bahkan dari sekolah-sekolah yang memang mendukung industri e-sports ya. Jadi kayak tadi misalnya ada ekstrakurikuler, mereka harus set high standard gitu. Jadi iya. only for certain people yang memang anak-anak yang memang ada Pengen minimum fight for 7 gitu. Iya. mungkin nilai jelek bisa makin berusaha untuk Yes. masuk ke situ. Ada fun fact nih aku mau share ya. Salah satu pro player Valorant namanya Ior ya. Itu he's very good ya, he's very good. Dia itu cum laude loh. Oh, cool. Yes, exactly. Cum laude. Wow. Dan di Unipin Community, kita kan punya komunitas universitas ya. Kita itu selalu pilih leader-leader di setiap kampus nih. Dan kampusnya itu tuh bukan kampus ecek-ecek loh. Salah satunya ada Universitas Indonesia, ITB, UGM, Undip gitu. Itu UINSU gitu kan. Semua universitas-universitas bagus dong, ya kan? Top university di Indonesia. Itu leader-leadernya tuh semua kita pilih dari universitas itu yang nilainya bagus. Oh, ini nilainya pasti yang tinggi-tinggi ya. GPA minimumnya itu 3. Lumayan nih. Iya, harus kayak gitu memang gitu. Karena memang dari kita juga kan kami berkomitmen untuk mengubah stigma negatif itu gitu. Iya. Untuk mengubahnya pasti juga kita harus nyarinya yang emang mau komit terus emang nilainya Iya, betul. nggak cuma komit di game tapi komit juga di akademiknya, di Betul. kehidupan sehari-harinya Yes. ya. Jangan sampai melupakan kehidupan sehari-harinya buat ngegame, Betul, buat betul. demi masuk e-sport main terus gitu kan Iya. gitu ya. Karena balik lagi tadi yang tadi kita ngobrolin di awal itu bahwa industri e-sports itu nggak cuman not all about become a pro player dong, ya kan? Iya. Tapi kamu bisa jadi orang di balik layar yang memang bisa create the whole ecosystemnya atau kontribusi ke industrinya itu secara langsung, tapi dari belakang gitu, nggak harus kayak jadi pro player gitu. Kalau misalnya coba mungkin buat mereka nanya-nanya tips buat masuk buat jadi pro player atau mungkin yang mau masuk ke ranah e-sport itu apa sih tips terbaiknya itu? Tips terbaik itu sebenarnya aktif di komunitas sih. Aktif di komunitas. Iya, aktif di komunitas. Kemudian sekarang tuh kayak industri e-sports yang tadi aku bilang ya, itu kan masih kecil banget ya. Iya. Kayak webinar aja tuh bisa ada setiap minggu tuh pasti ada webinar lah, ada nanti pembicara dari siapa gitu kan. Itu kan sebenarnya opportunity untuk kalian yang mau masuk ke industri e-sports untuk mulai kenalan dengan para speaker gitu ya kan, untuk tanya pertanyaan atau mungkin reach out di social media gitu untuk tanya-tanya tentang industrinya. Karena industrinya ini memang masih belum banyak orang-orang yang memang memegang posisi strategis. Tapi sebenarnya Gitu. banyak sih interestnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi lain tuh sebenarnya
orang-orang yang main, ya banyak yang main actually, banyak mungkin juga yang mau untuk masuk ke dunia e-sport, cuman mungkin masih bingung ya cara-caranya gimana. Nah, makanya di sini bisa didengarin. Iya, bisa dengar juga di sini. Iya. Iya, ataupun Unipin Community kita juga selalu rutin ngadain webinar dan juga workshop gitu kan. Setiap bulan kita selalu ada gitu tentang e-sports, gaming, gimana cara berkarir, dan kita juga sering buka lowongan kerja juga loh. Oh, iya. Bahkan intern juga kayak we accept lots of internship ya. Internship program internship-nya juga? ada. Ya memang benar-benar orang-orang ada anak-anak yang pengen coba terjun di industri sport gitu. Jadi internship dulu ya? Iya, internship dulu Baru dong. tahu ada internship. Ada dong. Gitu. Ada, dan itu seru banget sih. Sekarang kita langsung masuk ke giveaway-nya. Untuk belum ya? Oh ya udah. Nah, di Kamu udah mau giveaway ya? Kamu udah mau langsung giveaway. nanti ya. Oh iya, aku tadi belum bilang loh. Kita di sini itu ada giveaway loh. Kita ada giveaway untuk 5 orang pemenang ya. Di antara 3-nya itu berarti dapat Diamond Mobile Legends, sama 2-nya itu dapat merchandise dari Unipin. Iya, ini merchandise ini yang aku pakai. Ah, iya ini. Keren. Aku juga sebenarnya pengen, cuman kan kita nge-host ya, jadi Iya. terima kasih. Nah, sekarang kita coba deh. Aku mau memperdalam. Tadi kita sebenarnya udah memperdalam e-sport, cuman sekarang kita dalamin lagi ya. Oke. Mungkin aslinya itu apa ya? Manfaat masuk ke dunia e-sport itu apa sih? Apa yang bisa diperoleh dari masuk ke dunia e-sport? Mungkin orang-orang tua yang anak-anak yang ikut. Kalau untuk anak-anak ya, mungkin ini kali ya lebih tepat kalau apa yang bisa diperoleh ketika anak-anak terjun terjun ke industri e-sports dan memainkan game-game e-sports gitu ya. Itu sebenarnya banyak banget sih. Kayak salah satunya itu adalah berlatih critical thinking. Terus kayak strategi juga, karena kan game-game e-sports itu tuh benar-benar membutuhkan kemampuan berpikir, intelijensinya tuh yang tinggi gitu. Ya, supaya ini strategi yang baik, yang benar, supaya bisa menang gitu. Iya, kemudian juga belajar leadership. Iya, leadership itu bisa banget dipelajari ketika kita ada bermain aktif di e-sports ya. Jadi di sini mungkin kalau orang tua yang memang pengen anaknya itu nanti jadi leader ataupun misalnya business owner juga ya termasuk ya, atau misalnya yang lain-lain tuh itu bisa banget sih untuk memberi kesempatan anaknya untuk ada di industri e-sports gitu, karena memang banyak banget sih. To be honest, aku pun belajar leadership gitu dari game sih. Gitu. Dulu dari game leadership, critical thinking gitu. Terus udah gitu kayak pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dan harus benar dong. Kalau nggak benar kalah. Iya, kalah. Iya kan. Dan juga belajar untuk lebih kompetitif. Iya benar. Gitu. Actually kan di sini aku kayak banyak deh stigma tentang e-sport itu. Mungkin orang yang suka main game itu anti-social, atau nggak suka ngomong, nggak suka keluar, padahal itu kayaknya salah sebenarnya ya. Aku juga waktu cari tahu tuh sebenarnya actually you can find more people, you can socialize way more. Mungkin di dalam game, in games gitu ya kan. Itu benar banget sih. Kayak aku aja nih, aku punya temen, kayaknya hampir di setiap negara aku punya temen deh. Jadi almost in every country, karena kalau aku emang beneran gamer sih. So aku emang gamer dari aku kecil. Gitu. Jadi memang aku bener-bener suka banget main game. Udah anxious dari dulu lah ya. Iya, dari aku umur 4-5 tahun lah. Aku udah main game terus, non-stop, segala macam game gitu. Jadi I'm very passionate about gaming, and then later on ya e-sports gitu. Iya, aku juga waktu itu, ternyata you can socialize way more. Maksudnya banget, justru dari luar, nggak harus Indonesia, dari luar Indonesia malah kenal juga ya kan. Kalau misalnya cuman di sini ya cuman sekitar kita juga. Aku malah banyak banget loh akhirnya yang jadi bener-bener sahabatan. Kayak I have a best friend, bener-bener sahabat aku banget. Itu kita udah temenan dari aku SMP sampai sekarang. Meskipun dua-duanya udah nggak main game itu ya, tapi kayak akhirnya we connect in real life. Sampai sekarang berarti jadi. Iya, dan semua game aku ini juga fun fact ya. Semua teman game aku semuanya all successful people. Iya. Bukan yang kayak orang nggak jelas gitu loh, yang kayak main doang. Iya, main doang, useless gitu. Iya. Buang-buang waktu. Iya. Literally kan, masa kayak dapat penghasilan ya. Kalau misalnya bermain game, bisa juga. Sebenarnya nih kalau misalnya ada yang menarik juga sih. Kalau dulu nih,
Dulu itu kita bisa jualan yang namanya uang di dalam game. Dulu tuh aku jualan uang di dalam game tuh. Itu waktu aku masih SMP tuh. Jadi aku main game, terus kayak grinding gitu. Grinding tuh kayak kayak hunt Iya, monster whatever sih, ada duit deh ya. Terus duitnya aku jual jadi gitu. uang jajan. Oh, Dulu ya. Nah kalau sekarang tuh beda. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa kayak jual game gitu. Karena kan sekarang publisher udah lebih pinter ya. Jadi semuanya di lock, harus beli langsung dari mereka gitu kan. Iya. Kalau dulu tuh bisa grinding, jadi jual tuh. Oh, gitu. Iya, Lumayan ya. 1 juta dulu aku jual 50.000, lumayan banget. Zaman dulu aku SMP, coba berapa tahun? Lumayan Banyak banget duit, sih ya. banyak duitnya dulu. Kayaknya penghasilan dari e-sports juga lumayan sih aku lihat. Iya, Kalau sebenarnya. e-sports lumayan juga, tapi kalau misalnya kita compare dengan luar negeri masih jauh sekali ya. Oh, masih jauh ya? Masih jauh banget. Karena player e-sports terkaya di dunia itu, nomor satunya itu namanya Notail kan. Itu dari gamenya Dota, dari DOG. Itu posisi 1, dan posisi Indonesia yang terkaya di Indonesia ya, itu 500 something. So the gap is still masih very rendah huge. banget. Iya kan? Masih besar banget gitu. So potensialnya tuh masih gede banget untuk Indonesia se-country gitu ya, untuk bisa kembangin industri ini. Meningkatkan industri e-sport menjadi Betul, suatu hal yang betul, exactly, benar. dan menghilangkan stigma-stigma orang tentang yang mungkin ya e-sport apa sih jelek Yes, banget ya. yes. Cuman buang-buang waktu mending jadi pekerja lawyer atau nggak doctor something like that. Actually, if you're a lawyer, you can also still be working in esports industry loh. Ah, bisa ya? Bisa. Jadi emang masih butuh kayak misalnya lawyer di esports gitu-gitu. Oh iya ya pasti kayaknya. Iya, kayak misalnya contoh, kalau misalnya ada brand mau masuk, butuh kontrak kan, itu semua kan lawyer yang review. Oh iya sih bener ya. Kontrak player, kontrak apa, dan even kalau misalnya kayak ada masalah atau apa kan lawyer penting banget. Iya bener. Iya. Iya jadi emang Bahkan luas di sih asosiasi, profesinya. di asosiasinya itu juga ada. Even kayak di tim aku nih, kayak di tim aku aja tuh kayak kita punya tim desain grafis, video editor. Oh iya. Terus udah gitu kita juga punya social media gitu. Jadi backgroundnya tuh Luas banget bener-bener luas emang ya banget. sebenarnya. Even sekarang tuh ada yang namanya esports performance, psychology for esports performance. Psychology, yes, Bisa ya? bisa. Jadi kalau misalnya kayak atlet ya, atau misalnya kita sebutnya atlet esports gitu, itu kan ketika mereka tanding itu kan pasti nomor satu mentality, bener nggak sih? Iya, bener It's sih. all for athletes lah ya, semua kayaknya. sport ya nggak sih? Most itu emang mentality. Nah, jadi si psychology ini akan membantu untuk mencari atau menggali the maximum potential of the athlete, coba. Oh, jadi kayak mengajar untuk meningkatkan mentality Iya. supaya bertandingnya Iya, baik gitu ya. changing the mindset, gali lagi psikologinya. Kayak they can really good in mechanics, like playing gamesnya, mechanicalnya jago banget. Tapi ketika dia mentalitinya udah kayak takut-takut atau apa gitu kan, Ragu-ragu atau pasti misalnya, ya nggak jadi ya. Iya betul, kayak udah kalah duluan kan sebelum bertanding. Iya sih, pasti Iya. gitu. Soalnya kayak aku nggak bisa nih, udah deh, enggak deh. Iya, sekarang di esports sudah mulai berkembang juga itu psychology side. Dan sebenarnya ideally semua tim esports yang memang profesional mereka harus punya psychologist. Aku Ya, karena kayak gini contoh ya. Kayak ketika ada turnamen besar, pasti kan fans banyak nonton dong, ya kan? Dan kita nggak bisa kontrol fans itu mau ngomong apa aja atau ngatain kita, bener nggak? Iya. Sometimes ketika mereka ngomong hal yang kayak, aduh cupu nggak bisa main gitu kan. Kadang kan kita suka down juga ya di atas benar, gitu kan. Nah, jadi ketika ada psikolog itu, dia akan coba untuk, like trying to encourage, Encourage supaya better gitu. ya, untuk switch lagi mindsetnya supaya dia Oke bisa lagi, bisa bisa oke lagi benar-benar. ya. Karena psychology itu very important kan. Iya sih. Apalagi sekarang kayak ada mental health apa Iya, segala mental macam. health. Itu ngaruh banget juga sih. Aku mau nanya, tadi kita ngomongin tentang penonton ya. Yes. Sebenarnya kan penonton kita tahu ada yang mungkin lebih ke arah toxic ya. Mungkin main game itu sebenarnya ya main game zaman sekarang tuh aku lihat ya lumayan banyak yang agak suka ngomong kasar ya. Iya, Di iya, games iya, itu iya. kayak mungkin orang tua juga ngelihat mereka jadi ngomongnya kasar apa Iya. segala macam gitu kan. Nah, itu
Gimana ya? Tapi itu sebenarnya ya, to be honest, itu sebenarnya jadi lebih ke tongkrongan juga sih, ya nggak sih? Pasti Kayak lingkungan sekarang, lah ya. dan menurut aku nggak cuma dari games aja sih actually, kayak dari movie aja, iya nggak sih? Nggak usah movie deh, musik juga. Iya. Kayak it's all over the place gitu. So kita nggak bisa sebagai seseorang tuh nggak bisa cuma blaming satu sisi gitu. Tapi banyak banget sisi-sisi lain yang memang berpengaruh terhadap apa yang terjadi, bener nggak Iya, sih? benar. Karena kayak dari musik kayak coba, ya nggak sih? Iya Coba sih. lagu apa yang nggak ada kata-kata titit gitu. Semuanya gitu kan, ya kan? Terus kalau movie, ya nggak sih? Sekarang kayak kita Iya nonton sih, ada bad words-nya banyak banget ya. banyak banget gitu kan, whatever it is, ya nggak sih? Kayak Iya sih. dari movie belajar, apalagi udah westernized banget kan sekarang kita Indonesia bener, kan, kita kan bener. kiblatnya bener-bener western banget gitu loh, ya kan? Apa yang di luar itu? Ya, globalisasi lah. Yes, Pasti globalization. Heeh. Jadi mau nggak mau sebagai orang tua itu yang bisa dilakukan itu ya mau nggak mau ya kasih pengertian aja sih Ya, gitu kan. yang baik sama yang enggak gimana. Iya, yang penting maksudnya kayak kalau misalnya emang during the game ketika mereka emang emosi banget gitu kan, ya kadang susah gitu kan dikontrol, kayak tiba-tiba aduh lagi kesel tapi kayak aduh kamu jangan begitu. Iya kan, lagi wah gitu. Itu mungkin lebih ke emosi sesaat sih gitu. Iya Tapi sih. balik lagi sih, faktornya sebenarnya nggak cuma dari game, but it's globalization, it's everywhere gitu kan. Iya. Susah. Ini akademi ya berarti ya Unip itu. Unipin Lebih- Unipin Community, Oh, Unipin community Community ini kita akademi itu salah satu pilar kita. Oh, Jadi kita tuh banyak banget, kita ada 5 pilar actually. Oh. The first one itu we are a tournament maker or Oh, event organizer. Jadi kita punya kita bikin turnamen, dan salah satu turnamen ladies kita last year itu dinobatkan versi esports charts itu jadi turnamen populer nomor 2 sedunia. oh, wow. Khusus untuk ladies turnamen ya. Itu turnamen yang kita bikin, yang dibuat sama Unipin Community. Nah, selain itu yang kedua itu kita memang develop our own community. Jadi community kita banyak banget. Dan di Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke kita adalah komunitasnya Pokoknya di semua. mana-mana juga ada ya. Yes, dan aktif gitu. Kita Di luar benar-benar negeri juga ada. bukan yang kayak kenapa? Di luar negeri juga ada. Di luar negeri ada di Southeast Asia, kayak Malaysia, Philippines, gitu-gitu, Thailand gitu kita ada juga gitu. Dan memang komunitas kita tuh yang aktif. Jadi benar-benar komunitas kita tuh bisa menunjang our brand juga ya, Unipin gitu. Jadi ketika misalnya kita mau coba untuk bikin survei or apa, atau misalnya ngecek apa, kita bisa minta tolong kita punya komunitas yang ada, let's say ada di Sulawesi, ada di Kalimantan gitu. Soalnya aktif semua ya. Soalnya aktif gitu, because we really nurture the community. Bukan cuman kayak oh ya udah acquire komunitas terus that's it gitu. Aku nggak mau. Aku mau kayak in between community juga harus ada engagement. Itu yang kedua, Iya, itu pasti. pilar kedua. Pilar ketiga itu academy. Nah, jadi academy ini tadi yang kamu bilang kan, sekarang academy esports banyak banget. Nah, kita juga punya namanya Unipin Academy. Nah, di situ kita rutin bikin webinar bulanan dan juga workshop. Jadi macam-macam sih kita punyanya. Mau game apa aja juga kita bikin. Terakhir kita baru bikin Valorant. Oh, Valor. Iya. Lagi ini sih. For PC game right now they are the most popular I can say. Ya, for a PC game. Nah, terus udah gitu yang keempat, kita ada entertainment. Jadi kita punya talent agency juga. Oh, Dan streamers and talent incubator. Jadi ketika kita lihat ada talent yang bagus, kita incubate mereka. Gitu. Terus nanti kita promote juga gitu. Dan yang kelima kita punya media, esports media. Ya. berarti itu social media segala macam. No, atau gimana? like real media news portal. Oh, gitu. Yeah, we have a gaming, esports, lifestyle media news portal. Gitu. Jadi benar-benar kita 5 ekosistem ini semuanya ada di dalam Unipin Community. Dan Banyak itu semuanya, dan itu semuanya ada di department aku. Oh, keren Gitu. juga ya banyak. Baru tahu juga kita. Lumayan banyak. Iya, lumayan. Aku mau nanya, mungkin kunci sukses dunia e-sport itu apa? Consistent Konsistensi. and passionate. Passionate. Terus, Passionate itu harus penting banget sih menurut aku sih. Kayak yang paling penting kayak apa ya, kayak kalau di esports ya, esports itu kan sebenarnya besar karena komunitas. Itu yang banyak orang tuh kayak suka lupa gitu, kayak oh udah gede itu gara-gara gue sendiri. Nggak bisa, karena community play a big part for esports gitu. Kayak Ibarat kata e-sports- gini ya, kalau misalnya turnamen nih nggak ada yang nonton, Iya sih. Ya. iya nggak sih? Iya. So community Nggak ada gunanya juga. plays a big part di esports industry. Kalau e-sports berarti itu
harus community atau boleh sendiri-sendiri? Kenapa? E-sports itu lebih nggak bisa sendiri ya untuk menjadi, masa kayak harus ada community-nya nggak sih? Jadi maksudnya apa nih? Kayak Kalau profesinya jadi pro player Misalnya atau kalau misalnya mau jadi pro player, dia itu harus banget ada community-nya atau bisa bangun dari diri sendiri. Masa kayak, yaudah deh aku sendiri aja nggak usah ikut community deh. Aku biar sukses sendiri gitu, bisa nggak sih? sebenarnya bisa aja, cuman it takes luck, lots of luck. Iya. Kayak misalnya kayak gini ya, kayak balik lagi tadi aku bilang, e-sports ini kan paling penting kalau mau masuk ke industri e-sports memang nomor satu koneksi. Tapi koneksi itu sebenarnya kamu bisa dapetin sendiri dengan sangat mudah. Soalnya Selama kamu mau mencoba untuk reach out dan juga kamu itu open minded mau nerima saran juga gitu. ya soalnya emang ya itu yang tadi kita bahas emang banyak banget. Iya. Bisa socialize kemana-mana sebenarnya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, di sini kalian boleh nih kasih pertanyaan kalian dan 5 pertanyaan terbaik nanti akan dipilih oleh Kak Deborah, nanti akan menjadi pemenang bagi Kak boleh dibaca langsung aja ya, sepertinya ya. Nah, di sini itu coba itu pertanyaan apa bisa aku nggak tahu. Yang pertama itu Rifki Blaster. Kamu mau tanya, apakah ada pembimbingan karir untuk gamers? Kira-kira langkah awalnya bagaimana? Oh, ada banget. Nah, makanya kan, ini mungkin dari Stalmaris ya, atau bukan ya? Kalau dari Stalmaris kan ada ekstrakurikuler ya? Iya, ada ekstrakurikuler. Nah, kamu bisa join dari ekstrakurikulernya dulu. Nah, dari ekstrakurikulernya ini nanti pasti dari sekolah akan dibimbing, karena dari asosiasi e-sports di Indonesia namanya PB Esports Indonesia itu sudah disiapkan liga khusus untuk pelajar. Oh, gitu ya? Iya, jadi memang nanti disiapkan ekosistemnya supaya kalian nanti bisa bertanding dan juga bisa untuk menunjukkan skill kalian nih. Gitu. Oke, yang kedua itu Zuma Game Master. Namanya lucu-lucu ya. Mau tanya dong, usia produktif masuk e-sports dan prospek untuk menjadi women gamers, like professional gamers ya. Nah, usia produktifnya itu sebetulnya kalau misalnya yang boleh ikut turnamen major, itu minimum adalah 16 tahun untuk turnamen major. Tapi kalau misalnya turnamen komunitas, ataupun turnamen-turnamen yang bukan turnamen major, itu dari 12 tahun, 13 tahun juga masih nggak apa-apa, masih boleh. Tapi Boleh ada ikut. ini ya nggak sih? Ada maximum age-nya nggak sih atau terserah? Actually terserah sih, nggak ada Nggak ada maximum maximum. age, nggak ada. Ini ya yang sekarang lagi mau pergi ke SEA Games. Ke SEA Games itu dari namanya gamenya Crossfire, itu dia umurnya itu 35 tahun nih yang diberangkatin. Emang bisa umur berapa aja sih sebenarnya ya? Iya sebetulnya, dan bahkan kalau misalnya pernah lihat-lihat berita itu ada nenek-nenek kakek-kakek bikin tim e-sports ikut kompetisi. Yeah, it's real. Jadi Baru tahu. gamer doesn't have an age lah. Nah, kalau misalnya dibilang prospek untuk menjadi women gamers. Nah, ini sebenarnya yang tadi aku bilang tuh, Sarah. Jadi di Unipin community mungkin kan aku juga perempuan kan. Iya. Dan I'm a gamers like all my life. Cuman memang I wish during my youth kayak e-sports ini udah gede gitu loh. Mungkin aku akan ambil profesi jadi pro player gitu. Lebih gampang ya untuk Iya, karena aku dulu freak banget main gamenya. Bener-bener kayak like really freak. Yang bener-bener aku kalau main game dulu kayak aku main MMORPG, itu kayak aku harus selalu jadi kayak ketua clan-nya atau ketua guild-nya gitu loh. Ya memang bener-bener kayak PvP and then kayak guild war dan segala macam gitu. Aku harus yang nge-lead. So I never feel like my skill is below the man gitu. Karena menurut aku it depends on kayak aku latihan praktisnya itu segimana gitu. Iya. Karena aku tuh sampai freaknya dulu tuh aku sampai suka catetin damage, tau gak sih? Itu udah freak banget sih emang. Ya, I'm that freak gitu. Zaman dulu ya. Gitu. Cuman sekarang kayak aku mikir like aku kan juga udah trying different industry gitu, dan aku ngerasa kayak my knowledge in different industry bisa aku bawa dan berguna di e-sports gitu, ke industri gaming dan e-sports yang memang aku very passionate, supaya industri ini bisa jadi lebih besar. Dan peluang perempuan itu sebenarnya besar banget, karena berdasarkan data ya,
Female itu tuh di Southeast Asia terutama ya. Iya. Jumlahnya itu sekitar 38% loh per 2021. Female gamers ya. Tapi memang very invisible karena memang nggak ada opportunity. There is no opportunity. Karena gini, perempuan jadi gamer kebanyakan itu ada di era mobile games, ya kan? Kenapa? Karena dulu kalau misalnya mau main game itu harus ke warnet atau harus punya PC kan. Dan kalau punya PC pasti parents nggak bolehin atau punya konsol karena game itu Expensive punya gitu. cowok. Ya nggak sih? iya, Kamu iya, cowok. bener. Tadi kamu Stigma bilang nya, ya kan? Kamu cewek ngapain beli PlayStation Iya, gitu kan? Kalau ke warnet pun aku ingat banget dulu aku di warnet tuh aku cuman sendiri sama ada cewek satu lagi. Itu kita main berdua doang aja, tapi kebanyakan most of the time aku sendirian aja udah. Oh, And the rest was like cowok-cowok gitu loh. iya. Gitu. Jadi bener-bener it's hostile lah for environment gitu kan. Nah, kalau misalnya for women gitu. Nah, kalau sekarang itu makanya di Unipin community kita bikin ladies scene. Nah, turnamen khusus perempuan. Alasannya itu kenapa? Karena dengan stigma-stigma itu yang dari orang tua, mau itu tetangga, tante semua gitu kan bilang apa cewek ngapain main game gitu. Kayak dulu aku digituin terus sampai tiap hari dibilangin cewek ngapain main game gitu. Cuma aku kayak ya udahlah gue suka main game gitu. Jadi so I don't care. Tetap main game gitu. Nah, cuman kalau misalnya sekarang ini makanya aku bikin turnamen khusus perempuan supaya perempuan ini berani untuk belajar kompetisi dulu nih. Sebelum mereka akhirnya masuk ke competitive scene yang sebenarnya itu major turnamen. Karena presence perempuan di sports ini sebagai profesional itu very minimum ya. Dan itu nggak cuman dari sisi pro player, tapi dari sisi coach, analis itu belum ada perempuan loh di Indonesia ya terutama ya. Perempuan yang jadi analis gitu, perempuan yang jadi coach itu belum ada. Minimum banget ya. Iya, malah nggak ada gitu yang pernah ke MPL gitu kan. MPL kan League Mobile Legends paling tinggi gitu. Ada players yang pernah dimasukin ke playersnya MPL atau Liga Tertinggi Mobile Legends, tapi itu nggak dimainin. So it's just like a sweetener or accessories kan. Orang ngerasa kayak, nggak dimainin, paling cuma buat pemanis aja atau buat viral aja gitu loh. Jadi sayang banget menurut aku gitu. Padahal at least harusnya dikasih kesempatan dong main sekali kayak. Iya, mereka ada potential. Iya kan? Iya, mereka ada potential cuman gak dikasih main ya. Yes, tapi kalau misalnya sekarang untuk jadi female gamers, sekarang oke banget sih. Yang paling penting adalah gimana caranya kamu bisa ubah your mindset bahwa perempuan itu bisa sejago laki-laki gitu. Karena nggak ada yang namanya gameplay kayak cowok, gameplay kayak cewek. Yang ada adalah berapa keras kamu belajar dan practice your skill di game gitu. Nah, kemudian next question, cara agar bisa masuk ke esports. Bagaimana Kak? Secara esports itu kan lebih ke pekerjaan awal, apply-nya untuk masuk ke dunia esports itu gimana caranya? Bagi tipsnya Kak. Thank you. Oh, tadi udah aku jelasin Talitha Amanda ya. Tadi aku udah jelasin ya. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya untuk sekarang gampang banget sih. Kamu being active in your community sih. ya. Salah satu contohnya yang paling gampang kayak di universitas atau sekarang di sekolah kan ada ekstrakurikuler kan. Iya. Nah, dari situ kan kamu udah bisa banget tuh. Iya. Iya kan? Sekarang udah ya bisa ikut community yang dari sekolah terus itu ketemu sama Iya, dan itu jadi portfolio kamu kayak pernah menjadi manajer tim e-sport sekolah gitu kan. Itu kan udah keren banget kan. Ketika kamu apply ke suatu tim e-sport yang profesional, you already have the experience. Iya. Iya kan? Jadi memang you start from small lah gitu. Terus apa lagi nih? Evan David, untuk bisa berkompetisi memasuki e-sport, tahapan-tahapan apa saja potensi yang dilirik untuk bisa masuk e-sports dari mahir bermain atau cara mengolahnya? Kalau pro player, of course, attitude and skill sih. Tapi most importantly itu sebenarnya attitude sih. Attitude itu paling penting ya. It is very important, ya. Karena kalau misalnya you have skills, like you're really good but you don't have attitude, itu pasti akan masanya kamu akan sebentar lah. Bentar dong. Iya. Soalnya berdampak banget pasti ya. Yes, pasti tim kamu juga pasti akan sebel, ya nggak sih? Susah, karena balik lagi ya, ketika kita ngomongin game e-sport sekarang yang lagi besar, itu kan ada 4 kalau sama Valorant PC ya. Yang pertama itu kan paling besar itu ada Mobile Legends, Free Fire, sama PUBG kan. 3 itulah yang top 3 kan. Itu kan game team ya.
Iya, Mobile gambling. Legends berlima, Free Fire, PUBG itu berempat kan. Kalau kamu satu orang menyebalkan ya kan, Iya. pasti nggak bisa gitu loh main sendirian Pasti. gitu. Jadi emang kamu harus attitude dan juga skill juga penting banget sih menurut aku. Terus kalau kayak mau kayak trial gitu, kalian follow deh your favorite esports team. Di situ suka banyak banget buka peluang untuk jadi pro player. Sekarang Anarchy lagi buka tuh. Anarchy. Iya, kemarin Iya. EVOS lagi buka. Oh gitu. Gitu. So you guys can just send your CV atau misalnya profile, in-game profile. Yang paling penting sebenarnya kalau misalnya kayak emang kamu mau ya, paling penting tuh sekarang profile in-game sih. Kayak misalnya kalau Mobile Legends kan harus mythical glory. Kayak kamu tuh bener-bener kayak mythical glory-nya tuh harus poin berapa, harus yang tinggi. Mungkin kalau bisa sampai 2000 gitu kan. 1000, 2000 gitu. Atau misalnya kalau PUBG kamu bener-bener profilnya udah sampai ranknya apa gitu. Oke, terus next, bagaimana prospek esports menjadi cabang olahraga yang bisa bertandingan di event seperti SEA Games atau Asia Games, dan bagaimana cara memperkenalkan olahraga esports ke masyarakat umum agar digemari masyarakat secara umum, serta bagaimana prospek kedepannya kedua olahraga ini. Oh, Rizky, kamu berarti kurang update karena esports sudah ada di SEA Games. Itu adalah esports ini adalah cabang olahraga yang menyumbang atlet terbanyak dibandingkan cabang olahraga yang lain. 38 atlet terbanyak daripada semua yang lain ya. Jadi esports ini sudah ada di Asia Games dan SEA Games, dan nanti akan ada di Asia Games juga. Keren Gitu. ya. Dan PON pun kemarin di PON kita sudah ada eksibisinya. Gitu. Jadi esports ini potensi olahraga ini besar banget sih. Iya, gede banget pasti. Gede banget sih, gede banget. Gitu. Oke, batas umur masuk esports tadi udah dijawab ya. Kalau Udah. misalnya major tournament 16, maksimumnya nggak ada. Ya. Tapi kalau kayak turnamen-turnamen kecil gitu ya 12, 13 tahun masih boleh lah. Boleh lah. 13 tahun masih boleh. Oke, kan misalnya kalau mau join esports itu harus berpendidikan tinggi atau semua orang bisa masuk, Kak? Terima kasih. Oke, kalau misalnya dibilang jadi apa dulu nih? Kalau misalnya kita ngomongin jadi pro player ya. Jadi pro player itu sebenarnya nomor satu ya memang itu balik lagi attitude skills gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kalian pendidikannya nggak terlalu tinggi tapi kamu punya attitude yang bagus dan punya skill yang bagus, itu kamu potensi besar banget sih. Gitu untuk bisa masuk ya. Tapi tentu kalau aku sih saranin sih, if you have the opportunity untuk punya pendidikan tinggi, menurut aku do it sih. Karena kayak pro player ini lifespan-nya kan juga sports nggak terlalu panjang ya. Kalau Nggak misalnya terlalu kamu nggak bisa keep up gitu loh, keep up with the With the meta, trend, iya with with the the- meta gitu, terutama meta sih. Karena kan kalau game itu bedanya e-sports sama game yang lain nih. E-sports ini kan game ya. Ketika game Iya. itu kan pasti selalu ada update patch. Iya. Oh iya. And it's almost like every month tuh bisa berapa kali gitu. Ketika update patch, itu metanya udah berubah lagi. Kayak let's say ya, kayak harusnya nih yang lagi meta nih sebelumnya kayak hero-hero yang magician gitu kan, yang pakai magician. Di update patch-nya, mage-nya di nerf. Ya udah jadi nggak terlalu meta. Yang meta misalnya jadi hero fighter. Nah, itu kan berubah lagi kan strateginya kan. Nah, jadi kamu harus bisa keep up gitu. Keep up the strategies. Iya, benar Have to banget. find new strategies. Yes. Harus creative berarti ya. Iya, bener banget. Setuju. Dan oke. Kamu tanya ada nggak sih solusi buat player yang di bawah 17 tapi pengen ikut atau udah masuk ajang turnamen nasional Indonesia berdasarkan skill untuk udah bisa bersaing dengan player yang 17 plus. Yang di bawah 17, kalau kamu 16 bisa kok, minimal 16 sekarang. Minimal 16. Iya, tapi kalau yang di bawahnya itu memang I'm so sorry, you guys need to wait. Harus nunggu sampai 16. Iya, tapi kalau misalnya kayak third party tournament yang memang hadiahnya juga lumayan besar sih. Itu kamu bisa sih below 17. Sebenarnya ada nih satu player yang sekarang lagi naik down banget di scene Mobile Legends. Itu namanya Ken. Ken itu dia umurnya 15 tahun. Gitu. Jadi 15 tahun dia sebenarnya masuknya ke tim MDL. Jadi ada namanya Bigetron Beta. Tapi
kemarin ketika MDL sayang sekali dia nggak bisa ikut karena kepentok umur. Oh, masih 15 harus tunggu setahun Iya, lagi. padahal sebenarnya kalau dia ikut tuh bisa potensial banget Bigetron bisa menang tuh MDL. Gitu. Harus tunggu setahun lagi. Iya. berarti. So time for you to practice more. Practice more. Iya, practice more. Oh ya, tadi aku juga mau nambahin sih kalau yang kenapa pendidikan tinggi juga bagus itu sebenarnya supaya kamu juga bisa masuk ke bukan industri sih, lebih ke profession yang lain gitu. Kayak misalnya udah bosan jadi pro player ya kan. Terus misalnya kamu mau kerja di company tapi yang masih beririsan sama industri gaming dan e-sports itu bisa Bisa banget. banget tuh. Iya. Jadi pendidikan juga penting ya, buat safety net lah kira-kira ya. Iya, ya safety net of course penting banget sih pendidikan. Dan ya somehow kayak education itu tuh ngelatih pola pikir kita juga sih. Iya, benar pasti. Iya kan? Kayak ketika kamu punya pendidikan tinggi itu pasti kan kayak sama guru diajarin, ya Iya. kan? Pasti kayak ada norma-norma atau nilai-nilai yang bisa kamu ambil gitu ketika kamu memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu, lebih open minded gitu. Jadi sebenarnya lebih ini sih bisa bertahan di dunia Bisa bertahan di Safety net. dunia. Karena balik lagi kan orang sekarang kan ngelihatnya kayak ini ya, kayak Mark Zuckerberg gitu kan, drop out gitu, bener gak sih? Tapi kan there's only one Mark Zuckerberg gitu kan. Iya. We don't all have the same Nah luck, itu ya. dia. Yes, exactly. Itu yang aku pengen banget tuh kayak teman-teman semuanya tuh harus kayak open minded juga gitu. Kita tetap harus punya safety net, kita tetap harus punya pendidikan itu juga gitu. Karena itu akan jadi bekal kita gitu. Emang udah penting banget pendidikan pokoknya ya. Yes. Ya, walaupun kalian mau masuk ke ranah e-sport ini tetap diperlukan pendidikan. Ya, nggak harus selalu tinggi, cuman Ya nggak harus sampai profesor Iya, atau S2 nggak usah lah. sebagai safety net boleh lah. Iya, bener Wah, banget sekarang sih. udah jam segini nih, kita udah Iya, harus berasa ya. closing ya. Makasih ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini, seru banget. Aku bisa belajar banyak banget. Oh ya, tapi sebelum itu kita harus milih pemenang ya. Memilih 5 Oke, pemenang. memilih pemenang ya. Dari Diamond dulu kali ya. Iya, boleh. 3 pemenang dari Diamond berarti. Oke, dari Diamond Mobile Legends itu ada siapa yang sebut aku ya? Yang pertama itu adalah Van David ya. Yeay. Halo Van David, congratulations. Terus ada Izky dan ada Ugus. Congratulations. Dan kemudian pemenang merchandise Unipin yang pertama itu ada Izky Blaster dan Umapu. Yeay, congratulations buat yang udah menang. Congratulations. Nanti bakal dihubungin sama admin ya. Ya, nanti bakal dihubungin sama adminnya. Soalnya aku udah setor ya. Iya. Udah setor Tungguin aja. Iya. Nah, kira-kira sekarang segini dulu ya berarti ya sharing-sharing kita tentang e-sports sama tentang gaming. Ya. Aku belajar banyak kan Mayun, ternyata wah luas juga gitu ya. banget. Aduh, keren emang. Sejam tuh gak bakal cukup sih kalau Iya, ngomongin ini podcast kita e-sport. sebenarnya kurang sejam ya. Iya. Kalau bisa lebih ya udah. Iya, nggak Cuman bisa ya. karena bener-bener luasnya tuh luas banget sih Tapi e-sports. karena kita terbatas oleh waktu ya, Iya. jadi kita sekarang harus nge-end dulu sharing-sharing kita pada hari ini. Yes. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi lain waktu, bisa sharing-sharing lagi tentang e-sport ya kan. Kemudian kita podcast-podcast lainnya tentu ada membicarakan tentang hal-hal yang seru lainnya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah semua. Makasih juga ya. Thank you so much, Sarah. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Tahanan Maris pertama kita Talks 5M hadir tadi. menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV.